Halo, selamat siang, selamat datang lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga. Oke, kali ini kita akan melihat BTC yang sedang melemah lagi. Tetapi apakah ini akan melanjutkan lemah semakin dalam? Bisa jadi seperti itu. Tetapi kita harus cek lagi ya, cek lagi tentang apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kenapa mengalami penurunan yang lumayan tajam? Setelah kita memperhatikan, kita baru masuk ke masalah technical analysis. Jadi buat teman-teman jangan lupa di subscribe dulu, di like dan di share ke teman-teman yang lain biar tahu informasi yang terbaru tentang BTC USD dan beberapa kripto lain. Tapi sebelumnya juga saya mengingatkan bahwa buat teman-teman yang ingin trading spot atau trading futures di kripto, bisa kalian gunakan xt.com atau daftar menggunakan link yang ada di deskripsi agar kalian mendapatkan cashback 80% atau rebate 80% saat menggunakan link yang ada di deskripsi. Kalau kalian tidak menggunakan link yang ada di deskripsi, maka kalian tidak akan mendapatkan cashback 80% dari komisi kalian atau tidak mendapatkan cashback dan rebate-nya. Dan juga jangan lupa aku ingetin juga di ST ada kompetisi sampai tanggal 22 April ini. Kompetisinya gratis dan itu simulasi kripto menggunakan akun demo, bisa dikatakan akun demo atau tidak perlu deposit. Hadiahnya sampai 150.000 dolar total ya, bisa lihat di video sebelumnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang kenapa sih BTC turun pada kali ini. Kita akan cek beritanya dulu ya, cek beritanya. Oke, kita akan cek beritanya. Kita sudah siapkan ya, aku siapkan dulu dokumennya. Jadi begini, sebentar. Oke, dari sini ya. Pasar kripto jatuh kembali saat ada data imbal hasil obligasi AS. Jadi AS kemarin mengeluarkan data imbal hasilnya. Jadi kita akan baca lebih lanjut. Aset kripto lagi-lagi menempuh jalan yang kurang mulus di pekan ini. Pasalnya, aset kripto utama terlihat angot-angotan seperti yang terlihat di tabel berikut ya. Nah, tabelnya seperti ini teman-teman. Jadi beberapa aset itu pertumbuhannya sangat kecil. Walaupun ada beberapa yang plus, tetapi ada banyak yang minus dan banyak sekali yang jatuh di titik merah. Yaitu BTC, Ethereum, ya, BNB, Solana, Cardano, Terra, Avalanche, Polkadot itu minus total pekan-pekan ini. Tetapi ada Doge dan XRP yang naik di atas 3% ya, XRP 5%, hampir mendekati 5%. Hanya dua itu saja, itu langsung dari Coin Market Cap. Oke, lanjut kita pembacaannya lanjut. Secara umum kinerja pasar kripto pagi ini terjadi lantaran pelaku pasar begitu berhati-hati dengan keputusan tradingnya. Sikap tersebut tercermin dari volume perdagangan kripto yang terbilang rendah dalam sepekan terakhir. Tekanan dari sisi makroekonomi yang kentara selama sepekan terakhir menjadi alasan pelaku pasar untuk tidak gegabah dalam membenamkan diri di pasar kripto sepekan terakhir. Di awal pekan, pelaku pasar sempat berhadapan dengan kenaikan tingkat imbal hasil obligasi AS bertenor 10 tahun yang bahkan sempat menyentuh 2,83%. Peristiwa ini menjadi sinyal bahwa suku bunga acuan The Fed akan meroket ke depan, sehingga pelaku pasar pun memilih minggat dari pasar aset spekulatif termasuk aset kripto. Dan walaupun mata uang lain juga jatuh, ya, euro jatuh, pound sterling jatuh, AUD jatuh, NZD jatuh, yang semua yang berhadapan dengan USD jatuh karena akan menaikkan suku bunga acuan The Fed. Ya, terus lanjut. Kemudian di pertengahan pekan, pelaku pasar juga dihadapkan pada perilisan inflasi tahunan AS pada Maret yang menembus 8,5%, alias rekor tertinggi dalam 41 tahun terakhir.
Biasanya sesuai tren historinya, perilisan data makroekonomi akan membuat pasar kripto oleng dalam jangka pendek, bukan jangka panjang. Namun, data tersebut malah sukses mendorong kinerja aset-aset kripto di pertengahan pekan. Pasalnya, ternyata inflasi tersebut sudah sesuai dengan ekspektasi pasar. Selain itu, pelaku pasar meyakini bahwa inflasi Maret merupakan puncak dari siklus inflasi besar Maret ini yang menerjang AS sejak tahun lalu. Kendati pasar kripto merah berjemaah, namun jika melihat tabel di atas, maka nilai SLP terlihat memiliki kinerja yang lumayan, yakni tumbuh 4,95% dalam sepekan terakhir. Nilai SLP tersenyum setelah CEO Ripple, Brad Garlinghouse, optimis bahwa pihaknya bisa memenangkan gugatan versus otoritas pasar modal AS, Securities and Exchange Commission atau disebutnya SEC. Sekadar informasi, SEC menggugat hukum Ripple pada 2020 lalu karena diduga memasarkan aset investasi yang ilegal. Terus lanjut, ada Web3 atau sektor Web3 jadi jongos, maksudnya adalah sangat turun sekali. Jika dilihat secara sektoralnya, maka aset kripto sektor Web3 keluar sebagai pecundang di pekan ini setelah nilainya melorot 12,57% dalam sepekan terakhir. Langkahnya kemudian diikuti oleh kinerja sektor gaming yang merosot 11,41%. Jadi teman-teman yang gaming NFT dan beberapa gaming kripto itu merosot juga. Ya, bukan hanya tentang sektor Web3. Jadi kita bisa melihat dari kumulatif sektor returnnya di 7 hari ke belakang, di mana top asetnya seperti BTC, Ethereum dan BNB seperti itu turun itu 10,2%. DeFi itu 10,2%, smart contract platform seperti BNB gitu ya 9,2%, terus currency itu turun ke 7,8%, Web3 itu turun 12,6%, gaming turun 11,4%. Jadi paling tinggi adalah Web3 dan peringkat kedua paling tinggi adalah gaming, itu turun lewat dari 10% minusnya ya perkembangannya. Koin sektor Web3 keluar sebagai jongos setelah 6 dari 10 koin dengan kapitalisasi pasar terbesar di sektor ini melemah dengan persentasenya hingga 2 digit yang dipimpin oleh pelemahan nilai Filecoin atau FIL sebesar 15,8% dalam 7 hari terakhir. Jadi kalau kita ngelihat kumulatif return Web3-nya ada Chainlink ya, Filecoin, Theta Token, Helium, The Grab, Stacks Basic Attention Token sama Arweave, terus Audius, terus Siak Skynet itu turun semua. Jadi beberapa itu sangat-sangat agak curam, cuman tetap bertahan, oke? Karena AS juga seperti itu. Nah, kesimpulan dari berita atau fundamental makronya seperti ini, maka bisa dikatakan bahwa mungkin lebih baiknya teman-teman menunggu atau wait and see di mana keadaan membaik. Tetapi jangan takut bagi teman-teman yang sudah mempunyai aset-aset kripto. Jangan terburu-buru jual dan jangan terlalu takut karena ya udah biarin saja kalau memang untuk investasi jangka panjang. Jadi kita bisa tambahin asetnya, bisa kita beli di saat harga murah sehingga tidak mengalami cut loss atau jual rugi ya. Teman-teman, sekarang kita akan cek masalah masalah technical analysisnya. Kalau kita lihat dari sisi technical analysis dari kakeknya koin yaitu BTC USD atau BTC ya, Bitcoin, itu bisa dilihat bahwa sempat penurunan yang lumayan tajam di sini. Tetapi kalau dibilang volumenya rendah, itu menurut saya kurang benar karena di sini ada volume harian yang rendah, terus habis itu kalau kita perhatikan dia sedang meningkat. Jadi kemungkinan volatility-nya itu sudah meningkat pada bulan-bulan ini ya. Volatility-nya sudah sangat meningkat, volumenya sudah sangat banyak walaupun masih sideways. Sideways di sini bisa dikatakan sideways yang seperti ini, tetapi ini tidak terlalu besar
pengaruhnya, karena pengaruhnya yang terbesar adalah kalau kita perhatikan adalah support atau terendah di sini. Ini sangat kuat banget. Support di sini sangat kuat banget, apalagi ditambah dengan support trendline yang sudah tertembus ini menjadi support trendline. Jadi ini sangat kuat banget, dimana kemungkinan tidak dapat menembus yang bawah ya. Yang bawah ini kemungkinan nggak bisa ketembus ya. Karena nanti ketika di sini sangat kuat, biasanya akan ada pemantulan yang nantinya bisa seperti ini. Tinggal nunggu berita yang positif, yang dimana nantinya akan membuat pergerakannya sangat kuat atau kuat banget ya, bisa dikatakan kuat banget. Kalau dilihat dari sisi indikator, terlihat bahwa yang biru atau yang lebih besar, indikator yang lebih besar itu terlihat datar. Ketika terlihat datar seperti ini, biasanya marketnya itu cenderung sideways di sini nanti ya. Tinggal kita lihat ada dua kondisi, ada di sini siap meluncur naik, atau kalau bisa tembus bawah support itu bisa hancur, lebih hancur lagi ya. BTC bisa hancur banget ke bawah. Tapi yang nggak hancur-hancur banget, tapi turunnya lumayan curam. Tetapi kalau dia tidak dapat menembus itu, ya bisa dikatakan posisi pertama adalah, atau indikasi pertama itu bisa membuat seperti ini, turun lagi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ya, ini indikasi pertama. Indikasi kedua, karena terlihat dari moving average atau MA-nya itu datar, bisa dikatakan hampir seperti ini, teman-teman. Kalau kalian tahu ketika MA yang biru, perhatikan ya, MA yang biru perhatikan, teman-teman perhatikan. Kita gedein dikit ya. Nah, ketika terjadinya datar seperti ini kan datar dari histori. Dia biasanya sideways di sini. Dan ini juga akan datar. Ya kan, yang baru ini kan datar. Jadi kemungkinan besar kalau memang ini datar, itu bisa naik turun di sini, kawan-kawan. Jadi kita tinggal lihat aja ke berikutnya, berita makroekonominya seperti apa, volatility-nya seperti apa, trennya seperti apa, candlestick-nya seperti apa. Kita akan perhatikan lebih lanjut di kemudian hari. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kali ini dan siang hari ini. Jangan lupa kalau kalian ingin trading spot atau trading futures menggunakan kripto ya, atau trading kripto, itu gunakan aja xt.com dan daftar kalian di kolom deskripsi, atau link kolom deskripsi. Daftarkan diri kalian di link kolom deskripsi. Kalau kalian menggunakan link tersebut, maka kalian akan mendapatkan cashback 80% dari saya pribadi ya. Ketika kalian kena komisi, akan dikembalikan komisinya 80%. Ya enggak 80% sebenarnya, tapi kan pembagiannya adalah 40% ke aku, komisi total. Nah, dari 40% itu saya bagi 80% buat kalian, 20%-nya buat saya. Gitu ya, teman-teman, komisinya, pengaturan komisi tersebut. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak. Jangan lupa di-subscribe, like, dan di-share ke teman-teman yang lain. Dukung video ini dan channel ini semakin baik. Oke, terima kasih banyak. Happy trading dan happy investasi. Bye-bye. Selamat bertrading.